Coba. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, alhamdulillahirobbilalamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kali ini saya akan membagikan tentang bisnis yang modal dengkul. Kok bisa bisnis modal dengkul? Nah, teman-teman, sebenarnya bisnis modal dengkul ini intinya kita tanpa modal uang, kalau kita sudah punya skill, bahwa bisnis modal dengkul ini diartikan sebagai berbisnis tapi tanpa adanya modal yang signifikan di kita, tapi kita bisa berbisnis dan oke. Saya pernah ikut salah satu kuliah entrepreneur ya. Kuliah entrepreneur itu di sana menyebutkan bahwa bisnis modal dengkul itu salah satu diceritakan salah satu gitu. Ada seorang yang ingin berbisnis gym. Gym itu alat olahraga ya. Alat olahraga biasanya gini-gini. Ada orang yang mau berbisnis olahraga, bisnis gym. Kemudian suatu ketika dia jalan-jalan, kemudian ada ruko yang sedang disewakan. Ruko disewakan atau dijual ruko. Hubungi nomor sekian. Akhirnya orang ini yang mau berbisnis game tadi, karena sudah punya keberanian ya untuk saya pokoknya harus buka bisnis meskipun saya minim modal, bahkan tidak punya modal, hanya modal dengkul ya kan. Ketika kamu ruko tadi yang disewakan, akhirnya ruko ini yang tadi disewakan ruko dan ada nomor HP-nya langsung dihubungi. Catat dulu nomor HP-nya atau ya, langsung dihubungi. Assalamualaikum Pak, benar ini adalah yang punya ruko yang mau disewakan. Oh ya benar, saya pengen sekali untuk disewakan karena saya butuh uang. Akhirnya si orang yang tadi mau berbisnis ini, oke Pak, gimana kalau kita ajak kerjasama aja? Bisa jadi Bapak mau disewakan berapa, tapi kalau dengan kerjasama ini Bapak bisa lebih banyak untuknya. Karena demikian. Oke Pak, sebenarnya ini ruko, Bapak yang punya ruko tadi bilang sebenarnya ini saya ingin sewakan anggaplah 10 juta per tahun. Oleh yang mau gym ini akhirnya diajak kerjasama. Gimana Pak kalau kita kerjasama aja? Karena kebetulan saya ingin berbisnis gym, ini belum punya tempat. Dan sekian persen, misalnya semuanya 30% nanti untuk Bapak, 60% untuk saya. Hasilnya dari, atau enggak sampai 30% lah, enggak 10% dari hasil omset ini Pak, nanti untuk Bapak. Dan 90% sebagai yang yang punya bisnis, nanti 90% ke saya. Oke sudah, daripada ruko saya nggak laku, mending kita kerjasama aja, ini milik Bapak juga, karena setiap 10% dari omset nanti untuk Bapak. Oke deal, saya sewakan ke kamu. Baik, terima kasih Pak, tanda tangan dan selamat. Akhirnya si orang yang mau buka bisnis gym tadi juga datang ke orang yang punya alat-alat gym tadi. Alat gym tadi ini kan mahal-mahal nih. Akhirnya didatangi ke toko gym tadi. Bro, gimana? Ini kan mahal-mahal nih alat-alat gymnya nih. Gimana kalau kita ada kerjasama? Kita punya ruko, tapi belum ditempati. Saya pengen untuk buat bisnis gym ini. Gimana kalau alat-alat ini satu set itu ya sudah semua alat olahraga yang kebutuhan gym itu ya. Kita tempatkan di ruko saya semuanya untuk dibuka usaha. Nanti 20% untuk kamu. 20% dari omset untuk kamu. Gimana? Oh, kata yang pemilik alat gym ini, daripada saya nggak laku dan ini juga mahal, orang-orang tertentu yang hanya beli, akhirnya oke, kita kerjasama aja. Pakai ini alat gym, bawa ke ruko kamu, nanti 20% setiap omset dari kamu untuk saya, untuk kamu 80, kata orang yang punya alat gym tadi. Nah, sudah ada nih ruko yang tadi juga mau diajak kerjasama, toko yang punya alat gym tadi juga yang ingin diajak kerjasama dengan pembagian nanti hasil. Kendala yang ketiga, nanti siapa nih yang mau jaga tempat olahraga gym ini?
Akhirnya yang punya inisiatif untuk memiliki bisnis gym ini cari karyawan. Karyawan ya 1 atau 2 lah sudah cukup untuk bisnis gym. Akhirnya juga disampaikan ke yang karyawan ini, gimana, kamu mau kerja gak? Oh ya mau pak, tapi sistem gajinya nanti sesuai bagi hasil aja. Ini kan bisnis gym nih, kamu nanti akan dapat 10-15% dari omset ini, mau enggak kamu? Oh iya bagus pak, daripada digaji kan juga sesuai omset, kalau rame ya dapat banyak, kalau nggak rame ya nanti juga akan dapat sedikit, tapi bagaimana saya berusaha untuk rame. Oh bagus, ini 15% untuk kamu dari omset. Karyawan sudah ada, ruko tempat sudah ada, alat-alat sudah ada, tinggal ngangkutnya saja. Ngangkut tentunya mungkin pakai truk dan segala macam. Akhirnya jadilah orang yang ingin memiliki bisnis gym ini sudah punya ruko tanpa bayar sepeser pun karena bagi hasil, sudah punya alat gym yang juga tanpa bayar karena bagi hasil, sudah punya karyawan yang juga mau bagi hasil. Nggak ada modal, nggak ada uang keluar. Maka akhirnya orang tadi karena sudah punya niatan, saya ingin memiliki bisnis gym, bisnis kesehatan, bisnis segar bugar, dan dalam sangka badan segar bugar, kan itu fungsi daripada alat gym itu ya, alat olahraga dan segala macam itu. Ya sudah, ini tanpa modal sepeser pun, hanya bisnis lobby bagi hasil ke ruko tadi, bagi hasil ke yang punya alat gym, dengan pekerja juga bagi hasil. Tadi anggap ke yang milik 10%, ke yang kerja 15%, ke yang punya alat gym 20%, masih sisa berapa persen? 10, 15, 25. Ada untuk ini yang punya alat 20%, berarti berapa? 10 apa? 15, 25, 45, masih sisa 55% yang kita. Ya taruhlah semuanya yang punya ruko nggak mau 10%, anggap 20% juga, nggak ada masalah. Yang ini juga kalau nggak mau 20%, kita angkat sampai, yang penting kita tanpa modal. Kita hanya modal untuk manajemen yang sudah mungkin kita miliki itu. Maka inilah salah satu contoh bisnis modal dengkul yang tanpa modal 1% pun tapi sudah punya bisnis, yaitu bisnis gym. Ngajak kerjasama. Pentingnya inilah, pentingnya kolaborasi dan kerjasama dengan banyak orang kalau sudah punya networking. Maka teman-teman juga bisa berbisnis modal dengkul dengan cara tadi, dengan bisnis yang lain yang bisa dilobby. Tentunya ngelobi itu mungkin butuh skill, mungkin butuh trust dan kepercayaan. Maka bangunlah kepercayaan itu yang ada dalam diri kita semua atau teman-teman juga untuk bisa dipercaya orang, sehingga orang mudah untuk bekerja sama kita. Baik, itu sekilas tentang bisnis modal dengkul tanpa modal uang sebesar pun, tapi hanya punya bisnis game. Ya, baik, sekian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.